Samsung Galaxy A56 5G di harga 6 jutaan, apakah so-worth it itu? Apakah semenarik itu? Apakah se-underrated atau se-overrated itu? Mari kita lakukan review dari Samsung Galaxy A56 5G ini. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh HP ini itu menggunakan prosesor Exynos 1580, RAM 8GB, dan storage 128GB bertipe UFS untuk varian yang kita uji. Jadi, mari kita lakukan review dari Samsung Galaxy A56 5G ini. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah sisi performance-nya terlebih dahulu. Secara performance sebenarnya ini sangat-sangat smooth banget untuk penggunaan harian. Tidak ada masalah, tidak ada kendala yang kita temukan selama penggunaan harian. Jujur tidak ada isu ya dari generasi sebelumnya, sebenarnya performance juga aman-aman saja. HP ini sendiri mendapatkan skor Antutu 888.000, sebuah angka yang tergolong hanya cukup di kelas harga 6 jutaan. Kemudian kalian bisa lihat skor Geekbench 6-nya, lanjut 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test-nya, dan terakhir PC Mark-nya. Kemudian untuk menguji performance dari HP ini, kita uji coba 7 game di HP ini, yaitu game Mobile Legends, itu kita kebuka setting Ultra, frame rate super, dapat rata-rata 86,9 FPS. Kemudian game PUBG Mobile setting Smooth, frame rate Extreme, dapat rata-rata di 59,4 FPS. Lanjut game Call of Duty Mobile setting High, frame rate Max, dapat rata-rata di 59,9 FPS. Game Free Fire dengan setting Ultra, frame rate High, dapat rata-rata di 59,6 FPS. Kemudian game HOK Mobile dengan setting Ultra, frame rate High, dapat rata-rata di 61 FPS. Lanjut game FC Mobile dengan setting High, frame rate High, dapat rata-rata di 59,7 FPS. Kemudian game Genshin Impact dengan setting Lowest, frame rate 60, dapat rata-rata di 54,3 FPS. Kesimpulannya, secara performance sebenarnya masih oke-oke saja buat gaming. Bahkan kita waktu uji coba, itu tidak pakai cooler sama sekali. Itu termasuk lumayan stabil ya guys untuk performance-nya. Cuma memang akan menghangat ya guys, wajar karena buat gaming. Yang kita agak sayangkan sedikit adalah limitasi dari software untuk gamingnya. Mungkin karena game-game tertentu belum optimal di chipset Exynos 1580 ini. Ya semoga ada update supaya bisa memberikan update setting software supaya lebih optimal lagi untuk gamingnya bisa setting yang lebih tinggi lagi. Tapi overall kita bisa bilang secara performance tidak ada masalah selama penggunaan harian maupun gaming ya guys. Lanjut kita bicara soal kamera. HP ini mendapatkan kamera utama 50MP plus optical image stabilization, kamera ultrawide 12MP, dan kamera depan 12MP. Yang ketiga kameranya bisa merekam resolusi 4K 30fps. Bisa dibilang, salah satu kemampuan nilai jual utama dari HP ini adalah perekaman videonya. Tapi sebelum kita bicara videonya, kita bicara dulu untuk foto-fotonya sendiri. Secara kualitas foto-foto termasuk bagus di kelas harganya. Kalian bisa lihat secara dynamic range, kemudian secara fotonya kamera depannya juga bagus, kamera belakangnya juga oke, khususnya kamera utama ya guys. Dan dalam kondisi low light pun juga termasuk bagus. Kalian juga bisa lihat setelah ini untuk perekaman videonya itu juga bisa switchable lens, kamera depan, kamera belakang dalam satu perekaman video. Cuma kita ada menemukan sedikit glitch ketika kita transisi pindah-pindah lensa, itu ada sedikit, kadang-kadang kurang smooth sedikit, perlu ada update software untuk memperbaiki itu. Tapi overall kita bisa bilang, experience yang ditawarkan oleh HP ini untuk perekaman video, untuk konten kreator itu termasuk lumayan bagus ya guys untuk kelas harga 6 jutaan. Tapi ya silakan tulis di kolom komentar dan kalian bisa lihat untuk sampel foto dan videonya.
Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy A56 kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya kalau kita gunakan buat perekaman video. Memang HP ini prioritas utamanya di kamera sih menarik ya guys. Di kamera depannya juga lebih improve, dan kemudian dia juga dynamic range-nya juga bagus. Dan bisa 4K 30 fps, dan dalam satu perekaman ini kita juga bisa switch ke kamera belakang seperti ini. Dan ini menarik ya, jadi kamera depan, belakang semua bisa 4K 30 fps, dan ini termasuk stabil, ada optical image stabilization-nya. Juga bisa kita switch ke kamera ultra wide-nya, kurang lebih seperti ini. Dan ini transisinya lumayan smooth ya guys, dan menurut kita termasuk menarik, khususnya buat kalian yang memang incer HP ini untuk sebagai content creator. Dan satu hal lagi, secara kualitas manajemen panasnya jauh lebih improve dibandingkan generasi sebelumnya ya, dari A55 ke A56 yang kita rasakan ketika kita gunakan daily. Ini berasa banget improvementnya. Tapi gimana mau kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita switch ke kamera depan lagi. Ini termasuk menarik, stabil ya. Untuk kualitas kameranya ada video stabilisasinya, tapi jangan lupa untuk auto FPS-nya dimatikan kalau kalian tidak mau FPS kalian turun kalau dalam kondisi low light ya guys. Tapi ya silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy A56 5G. Kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi low light ya guys, kurang lebih seperti ini. Ini kualitasnya sih cakep ya, masih termasuk bagus. Meskipun kalau kalian lihat ini masih ada noise-nya lumayan kelihatan ya, ada penghalusan di bagian background, tapi wajar banget ya. Ini karena kondisinya ekstrim low light juga ya guys. Tapi gimana mau kalian untuk kualitas kamera depannya? Kita coba switch ke kamera belakangnya. Nah, ini kamera belakangnya jelas ya, lebih bagus, lebih stabil. Kemudian beda banget ya, intake cahayanya tuh lebih bagus, penangkapannya ya kan sensornya jauh lebih besar daripada kamera depannya. Dan ini kita bisa switchable lens, kamera utama, kamera depan, kamera ultra wide. Nah, ini memang jomplang untuk kamera ultra wide-nya ya, mohon maaf. Kualitasnya ini masih termasuk agak kurang untuk di kelas harga 6 jutaan ya, untuk kualitas low light dalam kondisi perekaman video ya guys. Dan ini kita semua rekam di 4K 30 fps, jadi jomplang ya untuk ultra wide ke kamera utama. Tapi main kameranya sendiri memang cakep ya untuk A56 ini. Dan gimana mungkin? Silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian kita bicara soal layar. HP dengan layar 6,7 inch ini resolusi Full HD+, refresh rate-nya 120Hz. Bisa nonton YouTube 4K 60 HDR. Wideband-nya sudah L1 dan ada perlindungan Corning Gorilla Glass Victus Plus yang di bawah matahari juga terang ya guys. Kemudian kita bicara soal speaker. HP ini bakal dual speaker plus Dolby Atmos. Ini suaranya termasuk bagus. Kalian bisa dengarkan untuk sampel audio speakernya setelah ini ya guys. Lanjut kita bicara soal baterai. HP ini bakal baterai 5000 mAh yang surprising ini termasuk irit guys. Jadi chipset Exynos 1580 ini termasuk irit, dan juga daya tahan baterainya juga lebih efisien berkat One UI 7-nya. Jadi itu benar-benar bagus banget secara improvement secara baterai dibandingkan generasi sebelumnya ya guys. Kemudian dari sisi charging sendiri, HP ini sudah support 45 watt fast charging yang butuh waktu 1 jam 20 menit untuk full charge ya guys. Kemudian dari sisi security sendiri sudah ada on-screen fingerprint scanner, sudah ada face unlock, Samsung Knox, dan auto blocker ya guys. Kemudian dari sisi desain, menurut kita ini juga termasuk mewah, desainnya frame aluminium, dan ini cakep ya guys secara desain, khususnya desain kameranya ya guys. Lanjut dari slot SIM card sendiri, HP ini sudah dibekali slot SIM card 2 SIM card dan dukungan eSIM, tapi tidak ada slot microSD slot. Kemudian untuk aplikasi zoom sendiri sudah support filter background zoom yang karena chipsetnya sudah mendukung ya guys. Lanjut dari sisi fitur sendiri, HP ini sudah punya NFC, punya IP rating IP67, kemudian support USB OTG, tidak ada jack 3,5 mm, dan tidak ada aplikasi FM radio.
Kemudian kalau kita gunakan untuk navigasi Google Maps, ini sebenarnya sudah termasuk lancar, tidak ditemukan adanya kendala yang berarti. Cuma kita memang sempat menemukan ada glitch sedikit delay GPS ketika kita gunakan navigasi. Tapi itu hanya satu kali kejadian dari beberapa kali percobaan yang kita sudah lakukan di HP ini ya guys. Kemudian dari sisi jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update software 6 tahun, 6 kali OS, dan 6 tahun security, sebuah update yang panjang untuk sebuah harganya ya guys. Kemudian dari sisi fitur AI pun, HP ini juga sudah tersedia, meskipun tidak selengkap Galaxy AI. Dan itu sudah termasuk bagus ya guys. Dan overall kita bisa bilang AI-nya juga masih berguna banget. Kesimpulannya, ini adalah HP yang termasuk layak untuk kalian beli, yang khususnya kalian incer HP punya kualitas kamera yang bagus di kelas harga 6 jutaan. Perekaman videonya termasuk stabil, kualitas dan interface-nya juga bagus, kemudian dia juga One UI 7-nya itu juga termasuk bagus, software-nya juga matang, optimal, tidak ada iklan. Jadi kita bisa bilang ini adalah HP yang punya kualitas perekaman video salah satu yang bagus di kelas harga 6 jutaan. Dan itu dia kesimpulan yang kita bisa sampaikan dari Galaxy A56 5C ini. Dan thank you sudah nonton video ini. Kalau kalian punya pertanyaan soal HP ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian punya pendapat lain, silahkan juga tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys? Bye-bye!